Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika lagi tentang membandingkan pecahan. Sebelum kita membandingkan pecahan, kita harus tahu dulu simbol apa yang digunakan dalam membandingkan pecahan. Nah, simbol yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, tanda yang terbuka yang menghadap ke kiri itu artinya lebih dari. Kemudian, tanda yang terbuka menghadap ke kanan itu artinya kecil dari. Dan tanda yang ketiga yaitu tanda sama dengan. Selanjutnya, cara membandingkan pecahan. Yang pertama, kita bisa menggunakan gambar. Kemudian yang kedua, kita bisa membandingkan langsung kedua pecahan. Kita bahas yang pertama yaitu menggunakan gambar. Coba perhatikan dua gambar berikut. Yang pertama ada gambar pizza setengah loyang. Yang kedua ada gambar pizza seperempat loyang. Nah, yang lebih besar yang mana? Yang setengah loyang kah? Apa yang seperempat loyang? Jawabannya, yang setengah loyang itu lebih besar daripada yang seperempat loyang. Maka tandanya lebih dari. Contoh selanjutnya, di sini ada 2 lingkaran. Yang pertama menunjukkan 2/4 lingkaran. Yang kedua itu menunjukkan 3/4 lingkaran. Nah, di antara 2/4 lingkaran dengan 3/4 lingkaran, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar tentunya yang 3/4. Maka tandanya 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Selanjutnya, di sini juga terdapat 2 gambar lingkaran. Yang pertama itu menunjukkan 1/2 lingkaran. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan 1/3 lingkaran. Nah, kalian bisa melihat mana dari gambar tersebut yang lebih besar. Yang lebih besar tentunya yang setengah lingkaran. Maka tanda yang digunakan untuk membandingkan kedua gambar tersebut yaitu tanda lebih besar dari, karena 1/2 lebih besar dari 1/3. Cara yang kedua yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Saat membandingkan langsung kedua pecahan, kita bisa lihat dulu dari nilai penyebutnya. Yang pertama, jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya saja. Contohnya, di sini terdapat pecahan 5/7 dan 1/7. Mari kita bandingkan antara 5/7 dan 1/7. Apakah 5/7 lebih besar dari 1/7? Atau lebih kecil dari 1/7? Atau sama dengan 1/7? Kita lihat, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 7, maka kita lihat nilai pembilangnya. Untuk pecahan pertama, nilai pembilangnya adalah 5. Dan untuk pecahan yang kedua, nilai pembilangnya adalah 1. Maka kita lihat 5 itu pasti lebih besar dari 1. Dengan demikian, 5/7 itu lebih besar dari 1/7. Selanjutnya, kita lihat contoh yang kedua. Ada 2 pecahan, yang pertama 2/10 dan yang kedua 8/10.
Kita lihat penyebutnya sudah sama, maka kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Untuk pecahan yang pertama, nilai pembilangnya adalah 2. Dan untuk pecahan yang kedua, nilai pembilangnya adalah 8. Langsung kita bandingkan, kita tahu bahwa 2 itu lebih kecil dari 8. Maka tanda yang kita gunakan untuk membandingkan kedua pecahan tersebut yaitu tanda lebih kecil dari. Jadi 2/10 lebih kecil dari 8/10. Selanjutnya, yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu kedua penyebutnya. Nah, contohnya di sini ada 2 pecahan. Yang pertama 2/5, yang kedua 1/3. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Yang 5 dikali 3, kemudian 3 dikali 5. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Untuk pecahan yang kedua, karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15, kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, dari 6/15 dengan 5/15, itu kita bisa membandingkan langsung. Kita lihat, karena penyebutnya sudah sama, kita lihat nilai pembilangnya. Nilai pembilang yang pertama itu 6, kemudian nilai pembilang pada pecahan kedua yaitu 5. Maka 6 itu lebih besar dari 5. Jadi tanda yang digunakan yaitu tanda lebih besar dari. Jadi 6/15 itu lebih besar dari 5/15. Selanjutnya, jika penyebutnya tidak sama, kita juga bisa mengalihkan pembilang dan penyebut secara menyilang. Contohnya, 2/5 dengan 2/4. Pertama, kita kalikan yang 2 dengan 4. Hasilnya itu 8. Kita taruh di depan. Kemudian kita kalikan lagi penyebut yang 5 dengan pembilang yang 2. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, dari 8 dan 10 kita bisa lihat 8 itu lebih kecil dari 10. Maka tanda yang digunakan untuk membandingkan kedua pecahan tersebut yaitu kecil dari. Jadi 2/5 itu kecil dari 2/4. Contoh yang kedua, 5/6 dan 1/4. Sama seperti tadi, kita kalikan pembilang dan penyebutnya. Yang pertama, yang 5 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita taruh di depan. Kemudian, yang kedua, kita kalikan yang 6 dengan 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Selanjutnya dari 20 dan 6, kita bisa lihat 20 itu lebih besar dari 6. Maka tanda yang digunakan untuk membandingkan kedua pecahan tersebut yaitu tanda lebih besar dari. Jadi 5/6 lebih besar dari 1/4. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ada 3/6 dan 1/2. Sama seperti tadi, kita kalikan dulu yang 3 dan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan kita kalikan lagi yang 6 dikali 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Karena 6 itu sama dengan 6, maka tanda yang digunakan yaitu tanda sama dengan. Jadi 3/6 itu sama dengan 1/2. Nah, kesimpulannya ada banyak
cara untuk membandingkan pecahan. Yang pertama, kita bisa menggunakan gambar. Yang kedua, kita bisa menyamakan penyebut. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan perkalian silang. Selanjutnya, di sini ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Kalian bisa melihat juga di buku tema 2 halaman 80. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.